Shalom, apa kabar? Video ini aku tujukan kepada Bapak Evangelis Daud Tony ya. Perlu saya informasikan Pak, saya tidak tahu apakah video ini bisa menjangkau Pak Daud Tony ya. Perlu saya sampaikan bahwasanya saya itu penikmat pesan-pesan Tuhan yang disampaikan melalui Anda, seperti itu. Saya selalu menantikan pesan Tuhan yang ketika Anda mengatakan itu pesan Tuhan, saya sangat percaya. Dan saya sangat percaya juga karena nubuatan yang Anda sampaikan itu terjadi. Itu poinnya. Dan paling yang kedua juga adalah Anda jelas kronologisnya sejak awal kehidupan di okultisme, kemudian menerima Yesus, bertemu Yesus dengan kronologisnya sampai pelayanannya seperti itu. Karena itu salah satu kunci untuk membuktikan rohnya itu roh Kristus atau roh antikristus. Itu salah satu katalisatornya adalah jelas track record orang tersebut. Jadi tidak boleh ujuk-ujuk seseorang langsung punya ini gitu, punya kemampuan untuk viral, untuk melakukan keajaiban seperti itu. Nggak boleh. Karena Yesus juga sudah jelas sejak awal sampai kelahirannya, sampai kepada kematiannya di kayu salib, sampai penguburan, sampai kebangkitannya, sampai ketemu lagi dengan ini, dengan murid-muridnya. Itu jelas track recordnya. Petrus juga begitu, seluruh ini juga ya. Petrus jelas track recordnya, dia lagi menjala dan segala macamnya. Dia dipanggil sama Tuhan Yesus untuk ini mengikut dia. Track recordnya jelas. Dan Daud Tony, Paulus juga track recordnya sesuai. Jelas dia seperti itu. Dia buta dan akhirnya disuruh Tuhan untuk pergi ke Derbe. Kemudian itu ya bertemu dengan murid Yesus di sana. Pak Daud Tony juga seperti itu. Jadi perlu saya sampaikan kecocokan kita tentang apa yang saya terima dari Tuhan juga akan saya sampaikan. Bertahun-tahun lalu saya sudah sampaikan bahwasanya saya sudah menerima bahwasanya saya kekristenan, gereja itu sebaiknya mempersiapkan jemaat, siapapun orangnya, jemaat yang tidak rapture. Nah, kalau yang rapture itu jelas ya, jelas sekali bahwasanya yang rapture itu tidak perlu dipikirkan lagi. Yang tidak rapture, mereka jika menerima tanda 666 di sini atau di sini, mereka akan masuk neraka. Nah, otomatis itu paku mati. Nah, jika mereka menolak, apa yang terjadi dengan mereka? Satu-satunya adalah mereka harus memproduksi makanannya sendiri untuk hidup. Jadi intinya harus melakukan pertanian dan peternakan. Kalau saya prediksi, ini prediksi saya, itu akan terbentuk komunitas-komunitas nanti. Pra-rapture. Ada komunitas-komunitas ini, komunitas yang membentuk. Ada seorang petani, ada peternak ikan, ada peternak babi, dan sebagainya. Jadi mereka akan membentuk dan bekerja bersama, makan bersama. Nah, seperti itu yang saya tahu, yang saya yakini seperti itu. Nah, untuk Bapak Daud Tony, saya sangat concern juga terhadap pertanian ya. Pertanian dan peternakan. Jadi yang menjadi ide saya ke Pak Daud Tony untuk saya semangati adalah agar Bapak Daud Tony menerima persembahan kasih PK dari pelayanan Anda, Pak. Saya menyemangati Bapak Daud Tony untuk menerima PK dari setiap pelayanan Anda dengan catatan Anda satu melakukan firman Tuhan, yaitu orang bekerja mendapat upah seperti itu. Nah, karena memang Bapak Daud Tony adalah orang yang sudah sangat diberkati Tuhan dan ingin melayani Tuhan,
uang PK tersebut saya mengajak ya, mengajak Bapak Daud Tony untuk membentuk sebuah apa ya namanya ya, manajemen. Nah, uang tersebut Bapak, saya tidak tahu apakah 10 juta misalnya sebulan, berarti 120 juta setahun, seperti itu. Nah, Bapak Daud Tony, uang tersebut bisa dibuat di dalam satu manajemen. Nah, dibuatlah plasma peternakan. Saya tahu di Palopo ada yang minta Pak Daud Tony di Palopo, dan saya sudah melakukannya di Sumatera Utara sesuai dengan kapasitas saya. Saya mulai dari saat ini 4 ekor induk babi. Saya ternakkan, saya kasih diternakkan induk babi. Kemudian katanya itu mau dibagi 2 nanti anaknya, seperti itu. Dia dan saya begitu. Dan sudah banyak yang antri Pak untuk meminta. Anaknya nanti udah ada yang meminta, karena banyak sekali Pak anak-anak Tuhan, masyarakat yang tidak punya modal Pak untuk beternak babi gitu. Nah, begitu. Nah, bagaimana kalau Bapak Daud Tony melakukan yang sama? Seperti itu. Saya tidak tahu apakah Bapak Daud Tony ingin bersatu dengan saya untuk melakukannya di Sumatera Utara, saya tidak tahu. Nanti terserah Roh Kudus. Tapi yang pasti, yang saya mau sampaikan Pak Daud Tony, terimalah PK persembahan kasih itu untuk dialokasikan khusus untuk ini begitu. Karena yang saya sampaikan ini adalah multiplikasi. Jadi pelipat gandaan pelayanan Bapak Daud Tony gitu ya. Dan juga pelipat gandaan bahwasanya kita melakukan firman Tuhan, mendukung pikiran Kristus, proyek kerajaan sorga gitu. Saya suka mengatakan proyek kerajaan sorga, APBN kerajaan sorga ya. Nanti kita dapat gitu ya, seperti itu. Saya suka berpikir seperti itu, karena ini kerajaan begitu. Jadi yang mau saya sampaikan seperti itu. Saat ini saya adalah seorang karyawan ya. Karyawan ini saat ini malam ya, di tengah malam, tanggal 13 April 2022, jam 7 ya, jam 7 malam waktu Inggris Raya. Saya seorang karyawan, jelas saya karyawan. Nah, di situ ya. Dan akhirnya saya ingin melakukan sesuatu untuk Tuhan. Jadi semoga Bapak Daud Tony bisa mendengarkan video ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.